إنه من سليمان إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau dia dah terfikir apa semua Pak, ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini ya? Aku macam seram itu nak tanya lah. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 tadi sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah Al-Fatihah dan Silahul Aras. Al-Fatihah adalah umul kitab atau induknya daripada Al-Quran, dan Silahul Aras adalah 2 ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW di langit ke-7 ketika beliau sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka doanya dikabulkan. Jadi mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran adalah hal yang sama. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, maka simak dan dengarlah, listen and quiet, dan rahmat Allah akan turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. As'aluhal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyak. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru sakuma. Wahai Rabb seluruh manusia, adhibil ba'sa, angkatlah kesusahannya ya Allah. Isbi wa anta syafi, sembuhkanlah wahai Zat yang mau menyembuhkan. La shifaan illa shifauk, sesungguhnya tidak pernah terjadi kesembuhan melainkan kesembuhan yang Engkau perkenankan. Mustahil di muka bumi ini terjadi kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau ridhoi, kecuali Engkau menyembuhkannya. Sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Selamat datang kembali ke rancangan Ruqyah dan Mantra Podcast, dan bersama kita hari ini kita ada seorang tokoh perubatan dan beliau adalah daripada Indonesia. Beliau baru sampai juga dah beberapa hari kat Singapura kan Ustaz kan? Ya, dan tak lain tak bukan beliau adalah Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, seorang perawat ruqyah yang berpengalaman luas dan juga penulis buku-buku ruqyah. Ya, insya-Allah. Okey, tadi sebelum break ada satu soalan, tapi sebelum saya tanya soalan tu, saya ada soalan. Ada soalan ya. So soalan dia tadi Ustaz ada terangkan tentang tazkiyatun nafs. Tapi kita pun ada cakap tentang kanker. Kan? Jadi kenapa yang tazkiyatun nafs tu dia ada macam penting untuk bukan, dia ada related dengan kanker, kena-mengena. Dia macam ada kena-mengena dengan kanker ni untuk insya-Allah dengan izin Allah untuk pulihkan kanker ni lah. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Good point ya. Yang pertama tadi relation between cancer dan sihir. Ini dengan syariat Islam atau tazkiyatun nafs. Jadi ibadah itu ada ruh-ruhnya. Setiap ibadah itu ada ruh-ruhnya. Tidak hanya praktikal saja. Berdoa kan praktikalnya, kita mengangkat tangan, menghadap kiblat, membaca beberapa supplication ayat yang kita hafal. Tapi intinya doa itu adalah zikir, terkoneksinya hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Inti daripada taubat juga zikir. Dia mengingat Rabb-Nya, mengingat kesalahannya, kembali kepada Rabb-Nya. Inti daripada sedekah juga zikir. Dia mengirimkan hartanya ke akhirat. Semua ibadah itu adalah zikir. Solat mengingat Allah juga. Membaca Quran, membaca pesannya zikir. Ini kita juga bisa terkategori zikir. Kita berbicara tentang Allah, syariatnya, Qurannya. Nah, jadi itu ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah adalah zikrullah. Ya, berzikir ini adalah cara seorang beriman terhubung dengan Rabb-Nya. Maka dia mendapat kekuatan, mendapatkan power. Ya, jadi zikir empowering orang-orang yang beriman. Nah, ini poin yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memang telah memastikan ya. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Manusia itu bisa menggapai ketenangan, peace of mind, peace of heart ya, hanya dengan berzikir. Oke, ini poinnya. Orang yang kanker itu adalah dalam keresahan.
anxiety, bipolar, schizofren. Itu kasus-kasus psikis dan mental illness yang menuju pada psikosomatik, menuju ke gastrik, vertigo, autoimun. Nanti puncaknya kanker. Jadi ibaratnya tazkiyatun nafs ini sebuah ilmu untuk menggapai ketenangan jiwa, ketenangan batiniah, peace of mind yang semua orang cari. Katakanlah dengan meditation, katakanlah dengan listening music, katakanlah dengan pergi ke pantai, pergi ke bukit. Ada yang hiburan ke kota, orang kota ke desa. Tapi mereka tidak dapatkan itu. Mereka dapatkan stres. Nah, di abad modern ini makin banyak orang yang stres. Especially di metropolitan, mereka cari healing. Betul. What is the right healing? Correct. That's the right question. What is the right healing? What is the right question? Jadi ada dua. Yang pertama, kita bisa ambil penenang, atau kita menciptakan ketenangan sendiri. That's good. Which one is good? Obat penenang atau punya ketenangan? Seorang muslim harusnya punya ketenangan. Dia tenang bersama Robnya. Nah, ini mungkin terlalu dalam ya bahasannya, tetapi relationnya atau koneksinya terhadap kanker itu yang dibutuhkan memang. Ketenangan. Ya, ini semua orang kecari. Saya berikan sebagai example sebelum pada poinnya. Kita sekolah untuk cari pekerjaan, dapat uang, beli seluruh keperluan, kebutuhan agar kita tenang. Betul. Kita beli makan, perut kenyang, tenang. Kita tidur, lepas dari stres agar tenang. Kita pergi ke pantai kemanapun, cari ketenangan. Di surga pun adalah tempat yang tenang. Nah, ya, tapi ketenangan jadi mimpi hari ini. Mereka pakai antidepresan, mereka pakai narkotik, mereka pakai macam-macam. Tapi mereka tidak dapat ketenangan. Dan mereka meninggalkan spiritualnya. So jadi tazkiyatun nafs itu mungkin bahasa Genji-nya ini adalah healing versi Islam. Islamic healing lah. The true Islamic healing. The true healing lah. The true way of healing. Jadi bagaimana menggapainya? Menggapainya ada sebuah metode namanya tazkiyatun nafs. Metodenya. Jadi nafs ini dalam bahasa Arab maknanya 5. Ada bermakna ruh atau iman, bermakna jiwa atau psikis atau perasaan, bermakna al-qalbu, hati kalau orang Nusantara bilang, bisa juga bermakna diri manusia itu sendiri, al-insan. Kalau pembersihan diri manusia namanya toharoh. Toharoh ini kayak misalnya ada kotoran dibersihkan, ada mandi, wudu, itu adalah untuk menggapai kebersihan badan. T1 ya. Ada 3 lagi, ini jiwa, iman, dan kolbu. Ini bagaimana penyuciannya? Jiwa, iman, kolbu, satu lagi akal. Nah, untuk penyucian akal, tazkiyatul akal, pembersihan akal daripada hal yang mendoktrin dia, semacam brainwashing. Itu satu. Ya kan ada buku namanya itu The Art of bagaimana ya? Seni untuk mengatakan tidak peduli. Betul. Itu adalah membersihkan pikiran kita, ada something yang toxic ya yang masuk ke dalam diri kita. Jadi belajar tidak peduli lah. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika ada kata-kata yang menyakitimu maka menunduklah, biarkan dia melewatimu. Ya, ini adalah seni untuk membebaskan akal pikiran kita dari sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Detoxification. Detoxification untuk akal ya, tazkiyatul akal. Ada juga tazkiyatul akidah atau tazkiyatul iman, membersihkan iman-iman dari sesuatu yang meragukan kita. Dari syirik yang membuat kita ragu kepada Tuhan kita sendiri, ragu kepada Nabi. Ada narasi-narasi orang jadi benci kepada Nabi, membuat benci kepada Muhammad SAW tidak bisa, tapi benci pada sunnahnya bisa. Ini kita bersihkan dari iman kita. Tadi ya ingin cari power,
belajar apa tadi, batin apa tadi, tenaga batin. Padahal kita punya power juga. Kemudian ada tazkiyatun nafas, ini pembersihan syahwat, emosi, atau dalam bahasa kerennya rilis, emotional release. Rilis, membebaskan jiwa kita dari pengaruh negatifnya. Pembebasan emosi negatif. Islam juga punya bagaimana memaafkan dengan sempurna, bagaimana membebaskan kita dari hati yang kecewa, gitu ya. Jadi ada ini konsepnya. Lalu kemudian dengan tazkiyatul akal, tazkiyatul akidah, tazkiyatul qulub untuk kolbunya, tazkiyatul iman, tazkiyatul insan, dan satu lagi tazkiyatul setan, yang membersihkan setan dari ruang diri kita. Nah, ini disebut ruqyah itu. Namanya bukan tazkiyatul setan, tapi membebaskan setan, ya, spirit negatif dari dalam ruang kolbu kita. Yang ini orang semua paham, exorcism, pembebasan setan. Nah, orang tahunya kan mantra-mantra. Nah, mantra yang syar'i ini Al-Quran. Jadi memang tazkiyatun nafs bil Quran ini menggunakan Al-Quran untuk membebaskan emosi negatif, dibacakan. Kalau tazkiyatul akal berarti Al-Qurannya dibuka, isinya apa? Isi Al-Qurannya apa? Kontennya apa? Betul kan? Ada lagi tazkiyatun nafas, menenangkan jiwa bagaimana? Dengan lantunan bacaan Al-Quran yang indah. Menenangkan jiwa. Kemudian untuk kolbunya dijadikan dia bahan untuk berzikir. Maka dia membersihkan pengaruh di kolbunya. Untuk imannya di-upgrade juga dengan mengaktualisasikan Quran ini dalam ibadah-ibadah. Ini kurang lebih demikianlah ya, singkatnya lah. Tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan, penguatan iman kita, pembersihan akal kita, pembebasan emosi kita, sehingga kita menjadi hamba yang sesuai dengan keinginan Rabb-Nya. Maka Allah nanti berikan cahaya, sehingga jiwa kita terbebas dari kegelapan. Dan ketika ini sembuh, maka tubuh akan sembuh. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ida solahat solahal jasadu kulluh. Kalau kolbunya sehat, sehatlah seluruh tubuhnya. Ini semacam promis ya dari Nabi SAW. Masya Allah. Seringkali kita dengar mengenai ruqyah mandiri. Ya, kalau ada di antara mereka umum, orang umum ni yang ada kanker, subhanallah, bisa enggak mereka meruqyahkan diri mereka sendiri? Dan gimana caranya kalau mereka ingin buat seperti itu? Jadi dalam agar kita mudah menjangkaunya ya, dalam dunia medis itu, orang kadang datang, dia tidak dapat tindakan dulu, konseling dulu. Kata dokter jangan makan ini, kurangi ini. Level 1. Level 2 dia diresepkan obat, makan ini 3 kali. Level 3 ya, prescription ya. Level ketiga diberikan injection. Level 4 operation, surgery. Level 5 kadang amputation. Ini semacam level. Dalam ruqyah pun sama. Kadang misalkan orang datang, oh ini hanya anxiety saja, oh dia bisa dengarkan audio ruqyah. Nah, ini level paling rendah. Bahkan nanti bisa di TikTok saya ada audio ruqyah free di situ. Coba listening aja. Atau bahkan ada doa-doa singkat, bisa praktikal. Sakitnya di sini misalkan, sentuhkan, baca, diikuti cuman 3 kalimat aja. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu bisa dapat kesembuhan. Tapi sektoral. Sektoral maksudnya sebagian itu saja. Tidak holistik. Tidak menyeluruh. Nah, jadi kalau dikatakan cancer, kira-kira bisakah self healing diaplikasikan dalam penyakit ini? Kalau yang dimaksud adalah menghilangkan rasa sakit, karena kanker itu kan sakit. Isu pertamanya kan sakit ya, karena menekan jaringan ya. Nah, kalau misalkan mohon maaf, kanker payudara dia sakit, maka
ada macam ruqyah mandirinya tadi, sentuhkan, dibacakan. Sakitnya di antara 5 sakit di cancer, breast cancer ini bisa hilang. Misalkan panasnya hilang, atau nyut-nyutannya hilang. Tapi sebagian lain kerasnya tidak bisa lepas. Gitu. Nah ini bisa ditambah dengan misalkan kita apply habatus sauda, apply zaitun. Jadi sebatas itulah self healing atau ruqyah mandiri untuk cancer. Tapi untuk membersihkan secara complete ya, removing completely secara holistik, dia ada proses untuk tazkiyatun nafs. Pertama sebenarnya tazkiyatul akal dulu, dirubah dulu mindsetnya bahwa ini belum tentu ganas, ini belum tentu sehoror, semenakutkan yang dipikirkan orang-orang. Biasanya kan kalau sudah vonis kanker harus dicukur, harus siap-siap mati lah gitu, siap-siap jual aset, siap-siap biasanya begitu. Nah itu harus rubah dulu. Kita punya cara yang indah. So, Islam memiliki solusi yang efektif. Quran punya promise yang tidak mungkin keliru, jaminan dari Allah bahwa bisa sembuh. Oke, itu poin pertama, pembersihan akal dulu, baru pembuktian bahwa ini adalah bukan cancer, ini hanya pengaruh setan biasa pada akarnya. Nah dari situ baru terapi 3-7 kali, baru masuk ke ruang konseling untuk membersihkan jiwanya. Dari situ barulah makan ramuan-ramuan, kurma ajwa, air zam-zam. Ini sistem supportnya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Tapi kalau misalkan seseorang itu memang mau tadi secara sempurna tanpa bertemu, bisakah? Bisa. Saya buat ada podcast namanya Teleruqyah. Teleruqyah ya. Ruqyah jarak jauh online. Live. Jadi orang hanya mau dengar je lah. Orang hanya di rumahnya. Live Zoom. Zoom. Okay, online. Jarak jauh. Teleruqyah. Ruqyah jarak jauh. Ingatkan dah pre-record. ada juga kan pre-record dalam channel Ustaz yang sudah direkod. Yang untuk sektoral je. Ada di TikTok. Untuk audio ruqyah. Ya, audio ada kan? Ada. Tapi itu kan satu arah ya. Ya, betul. Satu arah. Kalau teleruqyah ini 2 arah. Iya. Kita coba pernah aplikasi ke Ohio, Amerika ya. Jadi interkontinen. Saya orangnya ambisius. Waktu COVID itu bagaimana kita penyembuhan tanpa menyentuh Al-Quran lah satu-satunya. Karena dia auditory kan, melalui suara. Selain audio ruqyah, kita juga Quranic healing via online. Alhamdulillah kita tembus ke Amerika. Dan yang kita pilih adalah pasien seorang nakes, seorang praktisi medis lah ya. Dan dia bukan orang Indonesia, tapi keturunan Jerman dan Jepang. Jadi nggak ada Nusantaranya. Kita aplikasikan bagaimana konsep ini. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya Muslim. Dan alhamdulillah berhasil. Masya Allah. Jadi, tapi Ustaz, sebelum kita sebelum Sahan ada soalan lebih, saya dekat TikTok ni ada satu ni tanya daripada Aki Roki The Exorcist. Salam Ustaz, bila fokus meruqyah, niat fokus dekat selnya atau kankernya yang lebih efektif? Ini menyimak nih dari awal ya. Apakah fokus pada sel kansernya atau pada kansernya? Ya. Baik. Jadi kalau yang diinginkan adalah pengobatan kansernya, sel kansernya. Okey. Tumornya. Benjolannya ya. Tadi sel yang tumbuhnya. Tapi kalau ingin pada rootnya, kansernya. Jadi kalau misalnya gini, ada benjolan di payudara, mau sembuh, fokus di situ. Tapi bisa tumbuh lagi di sebelahnya. Bisa lari ke rahim.
Jadi fokus ke situ sampai bergetar, kadang-kadang sampai lepas. Sampai lepas, jatuh. Tumor. Iya, tumor rahim, payudara bisa lepas. Saya punya picture ya. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau mau pada rootnya, mau tidak mau harus mempelajari ini ilmu tazkiyatun nafs. Karena memang ibaratnya home base-nya. Yeah, it all comes back to the healing it all comes back to the healing. Operating system dia lah. Akar dia. Masuk ke operating systemnya. We have to upgrade the operating system to the latest version. Tidak hanya updating the program. No, we should. Okay, faham. Masya-Allah. Harap terjawablah soalan tu. Bismillah. Kalau di Ustaz di Indonesia ya. Okay. Kalau di Singapura ada tak spesialisnya? Ya. Daripada pihak Ustaz sendiri yang mungkin penduduk Singapura kadang-kadang kata ramai mungkin boleh mencari. Alhamdulillah di kunjungan saya kali ini saya sudah ambil sahabat saya, teman saya, beliau juga murid daripada guru saya juga, Syekh Abdul Barah Usama bin Yasin Al-Ma'ini. Beliau juga sudah datang ke Indonesia untuk belajar langsung yang intensif 4 hari 3 malam. Bisa kontak nanti Ustaz Muhammad Rizwan. Ustaz Muhammad Rizwan. Kenapa? Siapa? Aki Kan The Rukiologist. The Rukiologist. Akan ada satu rukiologist pun kan. Aku dah confuse Apa orang dekat sini pun. Masya-Allah. Jadi syaratnya untuk ruqyah cancer ini memang bukan hanya understanding the field of syariah, tapi juga understanding what is cancer. Yes. The psychology, the medis part, semualah. Kira dia bukan bab ruqyah aja, dia bab semualah. Semua. Dia khususnya bab kejiwaan. Ustaz Rizwan ini juga pakar di bidang psikologis juga. Dia sekolah di psikologis. Masya-Allah. Ya. Dia memerlukan satu kefahaman yang mendalam. Also agreeing, memahami dan menyetujui. Ya. Kalau mau riset lagi 10 tahun silakan. Tapi kalau menerima hasil riset kita dan mengaplikasikan lalu mendapatkan kebenaran, nah itu yang akan nanti membantu. Jadi it's not just mantra. Tidak hanya jampi-jampi kan. Tapi juga ruhnya ibadah. Dan di situ ada ruhnya penyakit. Macam itu. Di Singapura ada rukiologis, Ustaz Muhammad Rizwan, recommended. Dan saya punya di Indonesia ada 40 lainnya. Di Indonesia macam di Aceh, Ustaz Amru Amin. Di Medan ada Ustaz Abu Kholis. Di Jakarta, di Indonesia Timur kita ada. Bisa cek websitenya nanti. Tidak semua tim kami spesialis di bidang ini juga. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini ada soalan? Kau nak sambung? Ada teruskan soalan ni? Kejap Okey, apakah saya ada soalan di sini. Apakah nasihat Ustaz tentang kepada orang pesakit-pesakit yang ada kanker ni, yang sedang usaha untuk cari option-option lain lah selain daripada medis ni. Dia macam contoh, kalau let's say kalau ada seorang pesakit ni ada kanser, dia di Singapura lah, kan, dengan secara automatik dia akan pergi ke doktor. Macam mana nak influence apa? Macam mana nak tarik pesakit-pesakit ni untuk cari satu option je. Untuk cari instead of satu option, dia cari kepada untuk ruqyah juga. Kau faham tak? Faham. Pertama dia harus bosan dulu. Dia harus menyerah dulu. Bosan dengan medis dulu. Dia harus menyerah dulu. You know, Islam mean istislam, surrendering. The art of surrendering.
Wow, okey. Iya. Aku tak expect itu. Okey. Jadi ketenangan itu hanya akan didapat dengan penyerahan. This is very powerful, man. Ya, powerful word of course ya. Yes. Istislam, penyerahan diri, the art of surrendering. Surrendering to whom? To Allah. Ya, menyerah kepada raja, dan kita adalah makhluknya. Nah, ketika manusia ini mencari dengan akalnya, dalam tanda kutip pengobatan tradisional, mau dokter ataupun tabib, same, itu materials, masih berjalan di muka bumi. Dia akan berjalan ke sana kemari sampai pada akhirnya dia akan Menyerah. melihat ke atas. Ini fitrah manusia. Kalau sudah tidak ada, di depan ada tembok, di kanan ada buaya, di kiri ada jurang, di belakang ada musuh, dia akan melihat ke atas. Nah, di situ baru dia akan connect kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah tidak di atas lagi. Allah telah turunkan ke muka bumi. Makanya kan ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani, Allah turunkan Al-Quran. Allah send down Quran. Jadi tidak harus dicari, sudah di bumi, tinggal kita mengimaninya 100%. Nah, ini hambatannya adalah ketika orang itu tidak mengimani 100% kepada Al-Quran ini, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia imani. Dia hanya mendapatkan apa yang dia yakini. Yakin imannya misalkan 50%, maka dia mendapatkan hanya 50% itu. Makanya Rasulullah SAW itu ya bersedih kepada hamba-hambanya, karena orang-orang atau hamba-hambanya ini meninggalkan Al-Quran. Itu di zaman masa dulu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini ya. Qala Rasulullah SAW berkata, yang ini direkod oleh Al-Quran oleh Allah Ta'ala ya, inna qaumin ya Rabbi inna qaumin lihadal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb kami, wahai Rabbku ya, sesungguhnya umatku ini, inna qaumin ya, ittikhadu lihadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku ini meninggalkan Al-Quran. Mahjura, membuat Al-Quran itu ditinggalkan. Jadi meninggalkan Al-Quran itu tidak hanya tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak menjadikan dia sebagai hukum, tapi juga meninggalkan berobat dengannya. Demikian tafsir dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi manusia di dunia modern day hari ini jelas sudah banyak yang meninggalkan Quran. Mereka mencintai musik more than Quran kan. Nah, itu jelas sudah. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Oke, jadi itulah calling. Jadi semacam calling, orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan lagi, masih ada harapan di sana, yaitu Al-Quran. Ya, tapi itu yang kita nak buang kan. Kita tak nak orang sampai putus asa baru datang ke Allah. Kan? Kita nak orang bila menghadapi masalah, pertama pergi ke Allah. Bukan pertama pergi untuk modern punya. Kan? Itu kalau Ustaz boleh nasihat lah kan kepada orang-orang sebegini, apa yang Ustaz akan kasih nasihat tu? Ya, nasihatnya, kita adalah makhluk asing di muka bumi ini. Kita bukan penduduk asli planet ini. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Dia makhluk surga. Hanya setan mengkudeta dia, membuat dia jatuh ke bumi, dan dia sudah kembali. Dia sudah bertaubat. Dia mengatakan, Rabbana dzolamna anfusana. Rabb kami, sesungguhnya yang salah, yang zalim, yang tidak adil itu adalah nafsu ini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara engkau ini adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pemaaf. Jika engkau tidak mengampuni, tidak maafkan, lanakunanna minal khasirin, pastilah aku ini akan masuk neraka. Allah menerima taubatnya dan telah kembali Nabi Adam. Kita ini anak cucunya. Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu dan setan, atau stay di muka bumi ini yang itu tidak mungkin karena kita akan menua dan mati, atau kita akan kembali segera kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah disebut muhajir.
orang-orang yang hijrah. Jadi ini bukan semata style, bukan semata momen ya of change anak-anak Gen Z yang putus asa, tapi memang juga momen hijrah secara maknawi, hijrah secara jiwanya, orientasi hidupnya. Dari situ dia akan dapat ketenangan, akan mendapat kawan-kawan yang banyak, dan juga tadi peace of mind. Atau Islam itu sendiri. Hijrah. Intinya harus berhijrah. Ya, intinya Minimum harus berhijrah, betul. Minimum dari cara pengobatannya. Hijrah kai. Amin. 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 Masya Allah. Masya Allah. Saya nak tanya tadi Okey. Ruqyah bersamaan dengan tazkiyatun nafs juga bukan efektif hanya untuk kanker, tapi penyakit lain seperti eczema dan sebagainya, betul? Betul. Jadi kalau kita buat classification, Ya. ada penyakit namanya itu psikis. To be clear ya, penyakit psikis kita semua paham. Penyakit perasaan, Ya. anxiety contohnya. Nanti akan naik ke mental, depression, stres, schizofren. Ini level 2. Nanti dosisnya pun udah beda. Nanti akan masuk ke psikosomatik. Ya. Jadi psikis, mental, psikosomatik. Kalau dia dibiarkan menjadi degeneratif, penyakit penuaan dini, sistem organnya melemah. Dilanjutkan lagi jadi genetik. Genetik ini keturunan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, cancer ini ada di 3 titik itu. Psikosomatik ada, degeneratif ada, genetik juga ada. Ya. Nah, penyakit genetik itu bahasa Melayunya penyakit keturunan. Keturunan, ya. Nah, bahasa lainnya adalah jin keturunan. Sangat dekat, jinasab. Penyakit genetik itu penyakit apa? Penyakit transferan dari leluhur. Kan genetical code kita dari orang tua kita. Ya. Nah, maka penyakit genetik atau penyakit keturunan di Malaysia, Singapura disebut jin saka, di Indonesia jin nasab. Jadi dua hal yang sama, beda kode saja. Nah, kalau kode medisnya CA, kanker, cancer, kode sayanya GN, jinasab. Ya. Tadi kalau eczema itu masalah di permukaannya, di permukaan. Macam apalagi warna kulit yang berbeda itu apa namanya ya? Ya permasalahan kulit lah, sirosis. Itu di permukaan saja. Autoimun. Orang berikan nama dia, ada 10.000 penyakit lebih, tapi intinya ada di dalam. Gitu. Jadi kalau kita punya eczema, macam ada rumput yang muncul ke tanah, lalu kita kasih salep, itu kasih obat, kasih salep, dia dibunuh, nanti muncul lagi, muncul lagi. Nah, orang akan sudah bosan tadi, orang yang sudah bosan tadi akan mencari akarnya apa. Ya, in the end of the day ya kita akan temukan akarnya ya itu. Masya Allah. Akarnya adalah syaitan ya yang bersembunyi. Wallahu a'lam. Subhanallah. Begitu banyak ilmu dan hikmah yang telah dikongsikan oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesi pada hari ini, guys. Dan kita telah memahami bagaimana ruqyah bukan sekadar untuk bentuk rawatan, tapi juga satu bentuk pengukuhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita mengakhiri episod kali ini, kita mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir atau nasihat untuk para pendengar kami, khususnya mereka yang sedang berjuang dengan penyakit kanser atau mencari jalan penyembuhan melalui ruqyah. Silakan Ustaz. Ya. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat kenabian yang terakhir dari nabi yang terakhir. Maknanya tidak ada lagi mukjizat setelahnya hingga akhir zaman. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diantaranya adalah ada mukjizat kesembuhan, mukjizat penyembuhan, atau bahasa kitanya healing. Tapi tidak sembarang healing. This is the true healing. Dan sesiapa yang ingin mencari ketenangan, kemuliaan, dan kesempurnaan, sembuh daripada akarnya, maka carilah Al-Quran. Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala punya keluarga di muka bumi. Para sahabat pun bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang khususnya. Mereka adalah ahlul Quran.
Ahlul Quran adalah mereka yang memilih Al-Quran sebagai teman hidupnya, sebagai jalan hidupnya, dan tentunya bagi seorang beriman adalah jalan kesembuhan jiwanya. Ketika imannya sembuh, softwarenya sehat, maka hardwarenya, jasadnya pasti sehat. Dan ini adalah janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika kolbunya sehat, badannya sehat. Ketika kolbunya sakit, maka kolbunya sakit, tubuhnya sakit. Ala wahi al kolbu, dan yang dimaksud adalah kolbu manusia sebagai software manusia itu sendiri. Membetulkan software tidak boleh di sembarang tempat. Harus kepada official website. Ya, kita harus download ke langit. Tapi Allah sudah mudahkan kita, Al-Quran sudah bersama kita. Tidak perlu di-download, sudah offline, sudah di tangan kita, tinggal execute. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Nuruddin Al-Indonesi atas perkongsian yang sangat bermakna pada malam ini, guys. Alhamdulillah, masya-Allah. Semoga ilmu yang dikongsikan beliau hari ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya mereka yang sedang berjuang melawan penyakit atau mencari ketenangan melalui rawatan Islam yang sahih. Bagi pendengar kami yang budiman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang rawatan ruqyah atau mendapatkan bantuan beliau, boleh ikuti platform beliau, Rehab Hati. Type Rehab Hati, REHABHATI. Rehab Hati. Dan jangan lupa untuk terus bersama kami di podcast Ruqyah dan Mantra juga, di mana kita akan terus membongkar rahsia dunia mistik dan rawatan Islam yang sebenar-benarnya. Sampai jumpa di episod seterusnya, insya-Allah. Kami di podcast Ruqyah dan Mantra ni minta maaf seandainya kepada Ustaz, seandainya kita bertiga ada soalan yang mungkin menyinggung semua baik, tidak ada terkeluar boundary sikit. Itulah, kami minta maaf, maafkan kami Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz, kerana dalam masa yang singkat ni Ustaz Ustaz setuju untuk datang ke studio kami untuk sharekan ilmu, bukan untuk kami saja, tapi dengan pendengar-pendengar kami, penonton-penonton kami di Ruqyah dan Mantra. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami. Masya-Allah. Dan itu kita tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.